Dor, balik bareng gua Andir Dor di sini Om kasih tahu. Nah, di episode ini gua mau cerita soal yang katanya mau masuk Indonesia di tanggal 5 September 2020. Itu adalah Disney Plus yang ditunggu-tunggu akhirnya masuk. Tapi kalau ditanya balik, kalau Disney Plus masuk, emangnya pada mau nonton apa sih? Hai Andir Dor di mari, mudah-mudahan semuanya baik-baik aja di rumah. Dan kabar baik dari minggu ini adalah kabar yaitu Disney Plus, sebuah layanan video on demand atau VOD, akhirnya mau masuk Indonesia di tanggal 5 September 2020. Nggak cuma itu, tapi ada berita lainnya, yaitu Mulan yang mestinya dijadwalin tahun ini itu tayang di bioskop bulan April, kalau nggak salah April Mei, yang udah diundur-undur terus karena adanya pandemi, akhirnya sepertinya akan pertama kali premier di Disney Plus. Jadi kayak beberapa film waktu itu ada Trolls World Tour. Itu juga kalau nggak salah premiernya tadinya masih di bioskop, akhirnya masuk ke VOD langsung. Dan kali ini Mulan yang ditunggu-tunggu, yang digadang-gadangkan rumah kali gadang, itu masuk ke VOD Disney Plus. Tapi the catch-nya adalah ini kita belum tahu apakah Mulan itu masuk di Indonesia juga atau tidak. Dan bukannya berarti udah langganan Disney Plus dengan semerta-merta lo bisa nonton Mulan juga. Tapi katanya yang di Amerika di sana yang udah langganan pun harus nambah ekstra $30 untuk bisa nonton Mulan di rumahnya masing-masing di layar. Ya nggak kecil juga sih. Maksudnya kalau ada yang TV 32 inci alhamdulillah, gedean dikit. Intinya di layar yang mereka punya, bukan di layar bioskop. Ya harus compensate lah seperti itu ya. Tapi yang namanya Disney Plus, sekali lagi Disney Plus Hotstar. Bukan Hotstar ayam itu ya, ayam Taiwan itu bukan. Jadi Hotstar itu adalah layanan streaming atau layanan video on demand, layanan TV streaming asal India. Jadi di Disney Plus di India sana launching bersama partneran dengan Hotstar. Dan begitu juga di beberapa kontinen atau negara lainnya. Dan akhirnya masuk Indonesia pun Disney Plus yang bawa adalah Hotstar. Hotstar sendiri di India itu yang masukin ada HBO dan beberapa channel lainnya. Di Indonesia masuk pakai nama Hotstar. Yang artinya apa? When we talk about Disney Plus, ini udah termasuk yang namanya ada Disney, film-film Disney. Semua kata film Disney dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Marvel, karena Marvel sekarang sudah dibawa Disney juga. Terus udah gitu kita ngomongin soal Star Wars. Star Wars yang juga sudah diakuisisi oleh Disney, lengkap dari saga, prequel saga, habis itu sama sequel saga, episode 1 sampai 9 semuanya masuk itu, termasuk juga seri-series canon lainnya seperti Solo, Bandung, Jogja, seperti Solo sama juga Rogue One. Kalau ngomongin soal Disney Plus, kita juga ngomongin yang namanya Pixar. Pixar kan juga under Disney. Kita ngomongin soal film-film seperti Toy Story, Monster Inc, kemudian Cars, correct me if I'm wrong, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars. Kemudian kita ngomongin soal 20th Century Fox, film-film under 20th Century Fox yang juga baru diakuisisi Disney sekitar 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Itu juga katalognya akan masuk di Disney Plus. Dan gak lupa juga satu lagi favorit gua, biar kelihatan pinter dikit si Om ini, yaitu National Geography. Itu juga masuk ke dalam katalognya Disney Plus. Memangnya kalau udah ada Disney Plus, apa sih yang mau ditonton? Bukan juga nonton semua. Nah, ini ada beberapa yang gue akan bacain di sini. Ada siapa nih? Rizky Mochi, dia bilang Mandalorian, apalagi dong gitu ya. Terus ada Shani, Mandalorian, Atlantis, The Simpsons. Ya, katalognya The Simpsons juga akan masuk sini. Of course, the 20th Century Fox. Kemudian ada Star Wars, Clone Wars series. Ada Star Wars Rebels, Treasure Planet, dan Hamilton. Nah, Hamilton ini cukup menarik karena ini bukan film, bukan kartun, bukan animasi, tapi dia adalah sebuah play, yaitu theatrical, bukan opera juga ya. Itu namanya Broadway. Ya something like that, musical, theatrical gitu. Tapi ini juga
dapat sambutan yang meriah ketika muncul di Disney Plus. Ini juga jadi salah satu yang ditunggu-tunggu ketika Disney Plus masuk. Kemudian ada In Lazy 21, Star Wars sih pastinya, dan Disney Plus Marvel. Ferdi Riva, dokter, penganut X sama dengannya, dia bilang udah pasti dia kan penggemar Toy Story banget. Itu ada yang dia pengen nonton, ada Mandalorian, Lady and the Tramp, kemudian ada satu lagi Hamilton. Kurang lebih sama. Kemudian ada Irasaurus, Mulan yang ditunggu. Hamilton, kalau Ulfa Wahyuni, Hamilton, dan Percy Jackson. Siska Becker, Mandalorian. Jadi mungkin seputar itu. Cuman kalau kata Nico NCLYS, yang pengen lebih dia tonton adalah debat netizen tentang privilege. Oke, let's moving on to Instagram. Kita lihat yang udah masuk di Instagram apa aja sih gitu. Ada Josh Felix, tapi mungkin kayaknya dia bercanda ya, karena yang jawab adalah Unyil. Usra gitu. Enggak ya. Kemudian ada Nandra, Giving Birth on Grave. Ini mah beranak dalam kubur deh kayaknya. Yalski, Mulan. Kemudian ada Rally Shabana, Winter Soldier, and The Falcon WandaVision juga. Oke, terima kasih yang udah ikutan di Twitter juga Instagram. Tapi kalau lu nanya gua, apa sih top 5 Disney Plus konten yang akan gua tonton ketika Disney Plus akhirnya masuk di Indonesia tanggal 5 September nanti? Yang jelas Mandalorian, karena Mandalorian ini adalah salah satu series dari Star Wars yang menceritakan tentang, ya kalau yang udah tahu paham banget Star Wars adalah Mandalorian itu adalah biangnya bounty hunter bernama Jango Fett dan juga Boba Fett, ya kan. Mandalorian itu dikenal sebagai suku pejuang, turunan pejuang kayak Romawi gitu kali ya, yang cikal bakalnya akhirnya dikloning menjadi yang namanya Clone Troopers. Begitu banyak ceritanya, katanya seru deh, termasuk di situ pesawatnya keluar, semua yang dikangenin soal Star Wars. Spin-off akan masuk di Mandalorian ini. Mungkin ada beberapa yang udah nonton ilegal. Ini saatnya nonton yang lebih enak di hati, yaitu nonton yang legal. Mandalorian salah satu film yang gua nggak sabar nonton. Yang kedua adalah yang gue pingin nonton. Tentunya udah pasti gua akan nonton Star Wars 456, 123, 789. Tapi ada satu series, dua sih terutama, yang pingin gua tonton untuk melengkapi experience Star Wars. Yaitu ada Star Wars Clone Wars yang sudah masuk season 7, dan katanya season 7 itu seru banget dan itu akan membuat konteks yang lebih lengkap tentang si Star Wars keseluruhan gitu ya. Jadi waktu itu gue udah pernah nonton season 1, season 2 dan gue merasa kayak kok berantakan banget sih timelinenya ya. Ternyata di luar sana ada timeline khusus kalau mau menikmati Clone Wars secara periodical, secara runut waktu, timeline yang benar. Kalau nonton dari season 1, 2, 3, 4, 5 itu sebenarnya maju mundur timelinenya. Jadi itu perlu persepsinya perlu disatukan. Dua-duanya katanya enjoyable. Bisa milih nonton Clone Wars dari season 1 berurutan atau bisa sesuai dengan petunjuk timeline yang ada di internet. Itu tinggal search saja kok. How to watch Star Wars Clone Wars periodically by timeline, something like that, lo bisa ketemu lah. Mungkin kalau gue ketemu linknya akan gue tulis di bawah. Atau mungkin ada yang mau tulis di komen bawah, silahkan. Kemudian apa yang gue pengen tonton berikutnya yang ketiga adalah Star Wars yang Rebels. Star Wars Rebels itu jatuh di antara, let's say, episode 3 dan episode 4. Kalau tadi Clone Wars kan episode 2 dan episode 3 di antara itu. Kalau ini antara episode 3 dan 4 berarti di situ sudah ada mulai menyinggung di OGs ya, kayak Luke Skywalker segala macam udah mulai kesinggung di situ. Ya yang tadi juga sisi Clone Wars udah ada Obi-Wan Kenobi dan segala macam. Cuman di sini akan semakin mengikat yang namanya kegamangan Darth Vader yang baru jadi kan, spoiler sedikit ya, ini udah jadi rahasia umum lah. Anakin Skywalker mokat di episode 3, kemudian dijadi pasang prostetik segala macam dan menjadi Darth Vader di
episode 4 sempat muncul sedikit di Rogue One di ujung, itu adalah paling favorit. Itu mungkin akan gue ulang terus sampai beribu-ribu kali scene di mana Darth Vader keluar. Itu harus tonton banget. Tapi yang namanya si Rebels ini akan gue tonton karena ini cerita di mana Jedi masih ada sisa, tapi nggak banyak, dan beberapa Jedi kabur ke ujung galaksi gitu, nyebar semua hilang. Nah ini cerita tentang Kanan tuh nama Jedi ya. Terus ada juga macam-macam karakter yang lain lagi, dan ada satu pesawat yang di Rebels itu masuk di episodenya Star Wars beneran. Nah itu akan jadi nomor 3 yang akan gue tonton. Yang berikutnya adalah udah pasti akan nonton the whole series Marvel dari what was the first? Is it Tony Stark? Iron Man? Dari Iron Man waktu zaman belum dibeli Disney sampai Endgame. Endgame aja yang kemarin gue udah nonton di bioskop. Sampai berkali-kali gue masih pingin nonton karena di bagian terakhir itu pas final battle-nya itu bener-bener kompleks. Dan pasti banyak lah sisi-sisi yang pingin gue tonton ulang dan kayak oh ada si ini, oh ada sini, oh gila di sini, detail-detail itu akan jadi menarik untuk ditonton ulang terus ya kan. Karena ini original dan bisa ditonton ulang akan menjadi satu daya tarik lagi. Tentunya si Endgame. Kemudian Hamilton gue penasaran sekali untuk nonton juga. Jadi mungkin si Hamilton ini bisa jadi my cup of tea. Om suka, kalau kamu suka Om juga suka nonton bareng di rumah masing-masing. Kemudian ada lagi yang pingin gua tonton ketika Disney Plus masuk Indonesia. Udah pasti gua mau nonton ulang, you know what? The Simpsons. The Simpsons is one of the longest running animated series. Dan lucunya tentang Simpsons, ada beberapa scene dari sekian ratus episode Simpsons yang kemudian kejadian nyata di dunia nyata. Jadi waktu itu salah satunya contohnya Donald Trump. What if Donald Trump becoming president? Zamannya Donald Trump menjadi presiden, akhirnya di sini jadi presiden kalau nggak salah ya. Terus cameo yang datang di The Simpsons, gue pingin nonton ulang itu semua karena itu sebuah kartun yang mestinya dulu waktu kecil gue nggak nonton karena tidak sesuai umur, dan kali ini gue bisa nonton runutan. Nah itu mungkin 5 itu. Jadi ada Mandalorian, Star Wars Clone Wars, Star Wars Rebels, ada Marvels, Hamilton, Simpsons. 6 dong jadinya. Coba kalau lo ketika Disney Plus masuk Indonesia, apa sih yang lo mau tonton? Tapi ini yang gue kasih tahu nih sekarang. Disney Plus masuk Indonesia, dan kalau di Amerika sendiri ada skema bayar ekstra $30 untuk nonton Mulan. Apakah Mulan akan main dengan skema yang sama untuk di Indonesia, atau apakah bioskop buka dan Mulan akhirnya masuk ke bioskop? Hanya waktu yang bisa menjawab, seperti cinta. Well anyway, salah satu alasan lagi kenapa mesti langganan Disney Plus. Kalau udah nonton semua film Disney, Marvel, habis dong nggak ada yang tonton. Nanti dulu, karena ada upcoming series yang akan masuk. Gosipnya Mandalorian kedua. Kemudian ada dari Marvel, banyak banget yang bisa ditungguin nih. Ada spin-off dari Avengers tentunya, yaitu The Falcon and the Winter Soldier. Ada Loki, tentang Loki-nya sendiri. Low, nyanyi kan jadinya. Ada Loki, ada WandaVision. WandaVision tuh kayak Wanda dan Vision. Kayak zaman dulu waktu pacaran SMP gitu ya, nyambung-nyambungin nama ya. Budiwati, yeah. Rico Jill, atau siapa. Ini WandaVision. Jadi kalau ngukir di pohon tuh WandaVision. Yeah. Kemudian ada Hawkeye. Ya kan, terus ada Marvel's What If, sebuah series yang cukup unik juga dari Marvel, karena ini kalau kata orang-orang penggemar Marvel, ini akan menjadi salah satu tolak ukur kira-kira di phase berikutnya Marvel akan seperti apa sih. Nah di What If ini mungkin mereka akan menjajal kontroversi seperti itu akan dijajal di sini. Ini yang gue tunggu lagi adalah dari Star Wars. Tadi gue sempat mention soal Mandalorian Season 2. Tapi gak cuma itu juga, akan ada yang namanya Untitled Obi-Wan Kenobi series. Kemudian ada Untitled Cassian Andor series. Jadi Cassian Andor ini adalah salah satu tokoh yang muncul di Rogue One. Dan mungkin karakternya di situ mungkin orang banyak yang, oh ini Han Solo-nya film ini nih. Nah ini akhirnya akan dieksplor di
di Untitled Cassian Andor series ini. Dan ada banyak Star Wars lainnya. Ada animated lagi, kemudian juga ada beberapa animated yang dibuat khusus anak-anak, dan spin-off lainnya. Kita tunggu aja. Itulah film-film yang gua nggak sabar, atau series-series yang gua nggak sabar untuk tonton ketika Disney Plus masuk Indonesia. Harganya berapa? Mudah-mudahan tidak jauh dari kompetitornya. Kalau di Amerika sendiri, kalau nggak salah dipatok di $7 per bulan, yaitu 100 ribuan. Kalau dolar nggak ngehe-ngehe amat naik turunnya, ya sekitar 100 ribuan, 120 ribu masih oke. Tapi sekarang gua tanya balik ke lo. Om tanya, kalau Disney Plus masuk Indonesia, apa aja sih yang mau kamu tonton? Tulis di bawah. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah, pencet belnya. Nanti gua akan balik di sesi Sok Tahu berikutnya. Sini Om kasih tahu.